Polybius lahir di Megalopolis, Arkadia sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Polybius adalah seorang anak dari petinggi Megalopolis. Setelah Perang Makedonia, Polybius pindah ke Roma dan menjadi mentor bagi Scipio Aemilianus, salah satu pemimpin Romawi pada masa itu. Seperti filsuf-filsuf pada generasi sebelumnya, Polybius juga membuat klasifikasi bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu pertama monarki, kedua tirani, ketiga aristokrasi, keempat oligarki, kelima demokrasi, dan yang keenam demagogi atau ohlokrasi. Salah satu hal menarik dari pemikiran Polybius adalah bahwa keenam bentuk tersebut dialami oleh semua negara. Singkatnya, sebuah bentuk pemerintahan menggantikan bentuk pemerintahan sebelumnya dan digantikan oleh bentuk pemerintahan setelahnya. Konsep ini oleh sarjana barat kerap disebut sebagai evolusi politik dari negara. Sebagaimana banyak diuraikan di dalam beragam literatur ilmu negara, fase kehidupan manusia yang pada awalnya kacau balau, yakni belum omnium contra omnes, akan berakhir setelah satu orang kuat di antara manusia-manusia itu menundukkan manusia-manusia yang lain dan mengumpulkannya ke dalam suatu masyarakat. Bentuk pemerintahan pertama, yaitu monarki, akan diwujudkan seiring dengan tampilnya seorang kuat tadi menjadi raja. Monarki berlangsung selama raja tadi memerintah dengan baik. Setelah raja tersebut mangkat, kedudukan raja akan digantikan oleh keturunannya. Dalam pandangan Polybius, penggantinya ini adalah seorang raja yang zalim yang pada gilirannya mengantarkan bentuk pemerintahan yang semula monarki menjadi tirani. Di dalam tirani ini, raja akan menjadi lalim dan mencederai hak-hak manusia-manusia di bawah kekuasaannya. Bentuk pemerintahan tirani akan berakhir setelah sekelompok manusia bersatu dan menggulingkan raja lalim tersebut. Pada awalnya, pemerintahan yang dikendalikan oleh beberapa orang ini dijalankan oleh orang-orang yang memiliki moral. Bentuk yang demikian ini disebut dengan aristokrasi. Namun, setelah periode kekuasaan para sekelompok manusia aristokrasi tadi berakhir, kepemimpinan diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Pengganti-pengganti demikian ini akan memiliki kecenderungan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara koruptif. Inilah yang menandai pemerintahan oleh beberapa orang ini bergeser dari aristokrasi yang bermoral menjadi oligarki yang dikendalikan oleh beberapa orang yang koruptif. Sama halnya dengan sebelumnya, bentuk pemerintahan oligarki akan dihancurkan dan digantikan oleh bentuk pemerintahan yang selanjutnya. Dalam hal ini, kekuasaan yang buruk dari beberapa orang tadi akan dilengsarkan oleh seluruh rakyat yang sekaligus mengganti oligarki menjadi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Pemerintahan demokratis demikian ini tidak serta-merta menjadi ujung dari perjalanan kehidupan politik manusia, karena sampai pada satu titik tiba saatnya rakyat akan mengkhianati nilai-nilai demokratis tadi. Manusia atas nama demokrasi akan menggunakan haknya secara berlebihan, sehingga hak-hak manusia yang lain akan terlanggar. Hal yang sama akan terjadi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Rakyat yang tidak bermoral akan memegang kedaulatan tanpa memperhatikan dan menaati norma-norma hukum. Demikian inilah yang disebut oleh Polybius sebagai demagogi atau ohlokrasi. Demagogi sendiri merupakan sebuah kondisi di mana manusia akan berhadapan dengan manusia-manusia lainnya tanpa adanya hukum. Dalam bentuk demikian ini, manusia potensial mencederai hak-hak manusia yang lain. Kondisi demikian menjadikan political evolution kembali kepada kondisi awal kehidupan manusia in abstracto, yakni keadaan kacau balau
atau bellum omnium contra omnes. Dan setelahnya, kondisi kacau ini akan berakhir setelah ada orang kuat yang akan membentuk monarki kembali. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat kepada pemirsa. Salam.